Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Siswanto dan rekan saya. Saya Rina Sari Mulyati. Baik, kami berdua akan melakukan simulasi wawancara dua arah tentang Human Capital Management di PT Riddle Sejahtera dengan fokus pengembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Wawancara yang kami lakukan tentunya secara dua arah, jadi melakukan sesi tanya jawabnya juga bergantian seperti itu. Baik, akan kami mulai untuk proses simulasi wawancara dua arahnya. Baik, selamat siang Ibu Rina. Silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Selamat siang Pak Ferry. Perkenalkan saya Rina Sari Mulyati, berusia 30 tahun. Saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, jurusan Keuangan. Dan pada saat ini saya sedang meneruskan perkuliahan jenjang S1 jurusan Manajemen di Universitas Indonesia Membangun. Saya memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia, dengan fokus terakhir pada pengembangan karir dan program kesejahteraan karyawan. Saat ini saya tinggal di Kota Bandung, tepatnya di Ciwasra. Baik Pak Ferry, terima kasih. Boleh saya juga tahu sedikit tentang struktur divisi HCM di perusahaan ini dan peran yang akan diemban jika saya diterima. Baik, Ibu Rina. Tentu saja, divisi SCM kami memiliki tiga kelompok kerja. Yang pertama, rekrutmen dan pengembangan. Yang kedua, kesejahteraan dan hubungan karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, administrasi SDM. Posisi koordinator HCM yang Anda lamar akan menangani sinkronisasi antara ketiga kelompok tersebut dengan fokus utama pada pengembangan program yang mendukung pertumbuhan karir dan kesejahteraan karyawan. Saya sini sebagai manajer SDM mengawasi seluruh aktivitas di divisi di sini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Rina, apa yang menjadi alasan utama Anda melamar posisi di perusahaan kami? Baik, Pak Ferry, ada beberapa alasan utama. Pertama, saya tahu perusahaan ini dikenal dengan komitmennya terhadap pengembangan karyawan yang selaras dengan nilai dan minat saya di bidang HCM. Kedua, saya melihat bahwa perusahaan ini sedang dalam tahap ekspansi dan membutuhkan sistem HCM yang lebih terstruktur. Hal ini menjadi tantangan menarik bagi saya untuk berkontribusi secara langsung. Ketiga, lokasi kerja di Bandung sangat menguntungkan karena saya tinggal di sekitar sini sehingga dapat fokus penuh pada pekerjaan. Baik, Pak Ferry, saya ingin menanyakan apa yang menjadi prioritas utama divisi HCM di perusahaan ini untuk tahun depan dan bagaimana peran posisi yang saya lamar akan mendukungnya. Baik, Ibu. Prioritas utama kami adalah meningkatkan tingkat retensi karyawan, kunci dan mengembangkan program pengembangan karya yang dapat mengakomodasi kebutuhan generasi muda karyawan. Posisi yang Anda lamar akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan program tersebut, termasuk kerjasama dengan berbagai departemen untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, kami juga akan fokus pada peningkatan kesejahteraan karyawan dengan memperbaharui fasilitas dan program dukungan. Baik, Ibu Rina, silakan ceritakan pengalaman kerja Anda yang relevan dan kegiatan apa saja yang Anda lakukan saat ini. Baik, Pak Ferry. Sebelumnya saya bekerja selama 10 tahun di PT Mitra Sejahtera sebagai spesialis pengembangan karyawan, di mana saya merancang program pelatihan dan pembinaan karir. Saat ini, selain sedang mencari kesempatan kerja baru, saya juga menjalankan usaha di bidang penjualan online. Baik Pak Ferry, boleh saya tahu Ibu. bagaimana budaya kerja di divisi HCM perusahaan ini dan apakah ada kesempatan untuk terlibat dalam proyek eksternal atau kegiatan profesional di luar perusahaan? Baik Bu Rina, budaya kerja kami adalah kolaboratif dan berfokus pada hasil. Kami mendorong tim untuk berbagi ide dan bekerja sama antar departemen. Untuk kegiatan eksternal, kami secara berkala juga mengizinkan dan bahkan mendukung karyawan untuk mengikuti seminar, lokakarya, dan menjadi anggota komunitas profesional terkait. Karena hal itu dapat
memperkaya wawasan, dan membawa ide baru ke perusahaan. Baik Ibu Rina, untuk pertanyaan selanjutnya, apa prestasi terbesar yang Anda raih selama bekerja dan bagaimana Anda mencapainya? Prestasi terbesar saya adalah saat merancang dan meluncurkan program karir penting dan mentoring di PT Mitra Sejahtera. Program ini berhasil meningkatkan tingkat retensi karyawan dengan pengalaman kerja 2 sampai 5 tahun sebesar 23% dalam waktu 1 tahun. Saya mencapainya dengan melakukan riset mendalam terhadap kebutuhan karyawan, bekerja sama dengan para manajer untuk menjadi mentor, serta mengembangkan sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi kemajuan peserta program. Selain itu, saya juga mendapatkan penghargaan Best HCM inisiatif dari Asosiasi Profesional SDM Lokal tahun lalu. Baik Pak Ferry, apakah perusahaan ini memiliki program penghargaan atau pengakuan bagi karyawan yang berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam bidang HCM? Ya, kami memiliki program Star Employee Award yang diberikan setiap kuartal untuk karyawan dengan kontribusi luar biasa. Selain itu, setiap tahun kami juga memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan internasional kepada salah satu karyawan divisi HCM yang menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kami juga mengajukan program inovatif yang dibuat oleh tim kami untuk penghargaan industri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kekuatan dan kelemahan utama karakter Anda dalam bekerja? Ibu Rina, silakan. Ya, baik Pak Ferry. Kekuatan saya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada berbagai tingkatan karyawan, mulai dari staf hingga manajemen puncak, sehingga dapat memahami kebutuhan masing-masing pihak. Selain itu, saya memiliki kemampuan analitis yang baik untuk mengevaluasi efektivitas program HCM dan membuat perbaikan yang diperlukan. Sedangkan kelemahannya, saya terkadang terlalu detail dalam merencanakan program yang terkadang membuat proses peluncuran sedikit tertunda. Namun, saya sudah belajar untuk menetapkan prioritas dan membuat batasan waktu yang jelas agar pekerjaan tetap bekerja sesuai jadwal. Eh, Baik Pak Ferry, menurut Pak Ferry, karakter apa saja yang paling dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai koordinator HCM di perusahaan ini? Karakter yang paling dibutuhkan adalah kemampuan bekerja sama dalam satu tim, karena posisi ini akan berinteraksi dengan banyak berbagai pihak. Selain itu, harus memiliki kemampuan adaptif karena kebutuhan bisnis dan karyawan terus berkembang, serta memiliki integritas yang tinggi karena akan menangani data dan informasi sensitif tentang karyawan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan masalah yang pernah Anda hadapi dalam pekerjaan dan bagaimana Anda menyelesaikannya. Baik, Pak Ferry. Saat bekerja di PT Mitra Sejahtera, saya menghadapi masalah di mana program pelatihan yang kami luncurkan kurang diminati oleh karyawan. Padahal materi yang disiapkan sangat relevan. Setelah melakukan penyelidikan, saya menemukan bahwa jadwal pelatihan bertabrakan dengan waktu pekerjaan sibuk dan metode penyampaian kurang menarik. Saya menyelesaikan dengan melakukan survei untuk menentukan jadwal yang paling sesuai, mengubah metode penyampaian menjadi lebih interaktif dengan menggunakan teknologi digital, serta bekerja sama dengan manajer departemen untuk mendorong karyawan berpartisipasi. Hasilnya, tingkat partisipasi meningkat dari 35% menjadi 80%. Baik Pak Ferry, apa masalah atau tantangan utama yang sedang dihadapi divisi HCM perusahaan pada saat ini dan bagaimana cara perusahaan menangani masalah tersebut? Oke, baik Bu Rina, tantangan utama kami saat ini adalah menyelaraskan ekspektasi karyawan dengan kesempatan yang tersedia di perusahaan, terutama karena kami sedang dalam tahap restrukturisasi berbagai departemen. Kami menangani masa ini dengan melakukan komunikasi terbuka dengan karyawan, memberikan informasi yang jelas tentang perubahan struktur, dan mengembangkan program pelatihan untuk mempersiapkan karyawan untuk kesempatan baru yang akan datang. Yaitu pertanyaan selanjutnya,
Bu Rina, apakah Anda pernah melakukan perubahan signifikan dalam proses atau sistem HCM di perusahaan sebelumnya? Ya, Pak Ferry, pada saat di PT Mitra Sejahtera, saya melihat bahwa proses evaluasi kinerja masih bersifat subjektif dan tidak terhubung dengan pengembangan karir. Saya mengusulkan dan melaksanakan perubahan sistem evaluasi menjadi berbasis tujuan dan menghubungkan dengan program pelatihan serta kesempatan promosi. Perubahan ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk diimplementasikan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga peluncuran penuh. Hasilnya, karyawan merasa lebih jelas tentang tujuan kerja mereka dan melihat bahwa evaluasi kinerja memberikan manfaat nyata bagi perkembangan karir mereka. Eh, Pak Ferry, Ya, bagaimana Bu. perusahaan ini menyiapkan usulan perubahan dari karyawan, terutama terkait dengan sistem atau proses HCM? Baik, Bu Rina, kami sangat mendukung ide dan usulan perubahan dari karyawan. Setiap bulan kami mengadakan rapat terbuka di mana karyawan dapat menyampaikan semua masukan atau ide. Usulan yang masuk tentunya akan dievaluasi oleh tim HCM dan manajemen. Dan jika dianggap bermanfaat, akan dibuat rencana implementasi bersama dengan pihak yang mengusulkan. Kami percaya bahwa perubahan yang baik dapat datang dari setiap tingkat karyawan. Oh, baik, untuk Borina, untuk pertanyaan selanjutnya. Apa rencana karir Anda dalam jangka pendek 1 sampai 2 tahun dan jangka panjang 5 tahun jika diterima di perusahaan ini? Ya, baik Pak Ferry. Dalam jangka pendek, saya berencana untuk memahami secara menyeluruh sistem dan budaya HCM perusahaan ini, serta berhasil melaksanakan minimal 2 program utama yang dapat memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan. Saya juga berencana untuk menyelesaikan sertifikasi yang sedang saya ikuti dan mendapatkan sertifikasi tambahan terkait kesejahteraan kerja. Dalam jangka panjang, saya ingin menjadi manajer HCM yang dapat mengembangkan strategi HCM yang selaras dengan visi perusahaan dan membawa divisi HCM menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Eh, Baik Pak Ferry, Ya, Bu. apakah perusahaan ini memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi karyawan divisi HCM? Dan apa kesempatan untuk naik jabatan atau mengembangkan kompetensi di bidang lain terkait bisnis? Baik, Bu. Kami memiliki rencana pengembangan karir yang terstruktur untuk setiap posisi. Karyawan HCM akan diberikan kesempatan untuk berotasi ke berbagai kelompok kerja ke dalam divisi agar memiliki pemahaman yang komprehensif. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan untuk bekerja di departemen lain secara sementara agar dapat memahami operasional bisnis dengan lebih baik. Untuk kenaikan jabatan, kami menggunakan sistem berbasis kinerja dan kompetensi yang telah ditetapkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Rina, berapa kisaran gaji yang Anda harapkan dan fasilitas apa saja yang Anda butuhkan? Baik, Pak Ferry, berdasarkan pengalaman saya dan riset tentang standar gaji untuk posisi sejenis di Bandung, saya mengharapkan kisaran gaji antara 15 juta hingga 18 juta per bulan. Untuk fasilitas, saya mengharapkan fasilitas standar seperti asuransi kesehatan lengkap, termasuk keluarga, tunjangan transportasi atau subsidi bahan bakar, biaya pelatihan dan sertifikasi, serta cuti tahunan yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selain itu, saya berharap dapat mendapatkan fleksibilitas kerja secara hybrid, terutama untuk hari-hari yang tidak memerlukan kehadiran fisik di kantor. Ya. Baik, Pak Ferry, boleh saya tahu apakah kisaran gaji yang ditawarkan untuk posisi ini dan fasilitas tambahan apa saja yang dapat diberikan oleh perusahaan? Baik, Bu Rina, kisaran gaji yang kami tawarkan untuk posisi koordinator HCM adalah antara 14 juta hingga 17 juta per bulan, tergantung pada pengalaman dan hasil evaluasi. Fasilitas standar kami meliputi asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarga sampai 2 anak, tunjangan transportasi, subsidi makan dan cuti tahunan sebanyak 12 hari, ditambah cuti sakit. Kami juga memberikan dukungan untuk pelatihan dan sertifikasi hingga batas tertentu setiap tahun.
Untuk fleksibilitas kerja, kami sudah menerapkan sistem hybrid dengan ketentuan minimal 3 hari kerja di kantor per minggu. Dan selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas ruang istirahat, gym kecil, dan program rekreasi bulanan untuk setiap karyawan. Baik, Pak Ferry, apakah ada kemungkinan untuk menyesuaikan gaji jika saya dapat menunjukkan kontribusi signifikan dalam waktu tertentu setelah bekerja? Tentu saja Ibu Rina, kami yang melakukan evaluasi kinerja setiap 6 bulan. Dan jika karyawan menunjukkan kinerja yang luar biasa dan memberikan kontribusi signifikan, kami akan membuka kesempatan untuk meninjau kembali gaji serta memberikan bonus tambahan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baik, terima kasih banyak atas semua jawaban dan pertanyaan Anda, Ibu Rina. Semua yang Anda sampaikan sangat sesuai dengan profil yang kami cari. Kami akan segera memberikan keputusan dalam waktu 3 hari kerja ke depan. Nah, baik Pak Ferry, terima kasih juga. Saya merasa sangat antusias dengan kesempatan ini dan berharap dapat bergabung dengan tim HCM pada PT Lidl Sejahtera untuk bersama-sama mengembangkan sistem HCM yang lebih baik bagi karyawan dan perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ridel. Ini adalah bentuk simulasi wawancara 2 arah untuk salah satu UAS kami di mata kuliah HCM. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.